Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat sore teman-teman, karena video ini dibuatnya sore hari, dan selamat malam buat Anda semuanya yang menyaksikan siaran langsungnya, yaitu di jam 9 malam. Saya doakan siapapun Anda dan dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menyaksikan video ini, Allah berikan keberlimpahan, Allah berikan kebahagiaan, dan kemudian Allah mudahkan setiap apapun yang menjadi urusan Anda, dan rezekinya juga dilimpahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjut pembahasan tentang yang menarik pokoknya ya, tentang solusi permasalahan hidup, yaitu masih seputar tentang keilmuannya The Law of Attraction. Kali ini saya akan bahas tentang yang pertama, penyebabnya kenapa law-nya kita gagal, dan saya juga akan berikan bagaimana cara mengatasinya ya. Karena kalau sudah bisa diatasi problemnya, maka insya Allah solusinya akan Allah tampakkan dan Allah akan memudahkan semua urusan kita. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya, saya ingin mengajak kamu semuanya untuk menghadiri seminar online yang saya adakan, bincang-bincang spiritual The Law of Attraction atau hukum tarik menarik, yang saya akan adakan nanti di tanggal 4 Agustus tepatnya di hari Jumat secara online. Sekali lagi, untuk pendaftarannya langsung klik link landing page yang ada di deskripsi, infaknya sebahagianya ya. Kemudian yang kedua, saya adakan seminar healing di Yogyakarta. Untuk waktu dan tempatnya silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor atau langsung klik link yang ada di deskripsi. Kemudian acara puncaknya yaitu Spiritual Abundance Bootcamp, seperti yang sudah sukses saya adakan di Yogyakarta, kembali saya adakan di Jawa Timur, tepatnya di Trawas ya, di Mojokerto. Segera daftarkan diri kamu, 3 hari 2 malam, tanggal 22, 23, 24 September. Manfaatkan kesempatan ini karena kamu akan mendapatkan total secara keilmuannya, kemudian juga kamu akan mendapatkan terapi langsung dari saya. Dari mulai pertama kali masuk ke tempat acaranya sampai acaranya selesai, semuanya bernuansa terapi atau healing atau program bawah sadar. Jadi manfaatkan kesempatan ini, segera daftarkan diri kamu, dan untuk mendaftarnya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni yang tertera di layar monitor. Baik, kita akan bahas lanjutan dari video sebelumnya, masih seputar tentang The Law of Attraction. Kan kemarin kan sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan juga bahwa yang menyebabkan loahnya kita tidak berhasil itu maksudnya apa yang kita inginkan itu tidak ketarik, malah yang ketarik sebaliknya, itu disebabkan energi. Itu sudah saya jelaskan ya, energi dari diri kita itu tidak selaras dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, energi yang tidak selaras atau energi yang negatif itu apa saja? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kan. Energinya macam-macam ya. Orang boleh yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah, boleh, bagus bahkan. Ketika seyakin apapun tetapi energinya tidak mendukung, maka potensi gagalnya juga sama, juga besar ya potensi gagalnya. Jadi pendukung utamanya adalah perasaan, energi itu kan berangkatnya dari perasaannya. Nah, perasaan apa yang menjadi penghambat, menjadi doa kita tidak dikabulkan, menjadi doa kita gagal, tidak berhasil, itu tadi, yaitu energi kekecewaan, energi kesedihan. Sekalipun kamu yakin loh ya, karena tidak selaras energinya. Kekecewaan, kesedihan, dendam, iri, kebencian, kemudian luka, dan lain sebagainya. Nah, ini semua disebabkan karena tumpukan energi negatif yang ada dalam diri kita. Nah, tumpukan tersebut adalah kejadian di masa lalu yang kita bawa sampai detik ini. Sebut saja luka batin. Ya, sebut saja luka batin. Luka batin itu kan goresan di hati yang disebabkan oleh sebuah konflik di masa lalu. Ketika itu masih ngendap atau masih berada dalam hati kita, dalam bawah sadar kita, maka yang akan keluar energinya negatif. Apakah pasti itu? Sejauh saya menangani klien, sejauh saya menangani peserta, sejauh juga pengalaman hidup saya, ya,
sangat berpengaruh, dan saya bisa katakan 99% energinya negatif, kemudian sulit untuk menarik hal-hal yang positif. Percaya tidak percaya itu terjadi. Sekali lagi, percaya tidak percaya itulah yang terjadi. Nah, solusinya bagaimana gitu kan? Ya nggak ada lain. Solusinya satu, berdamai, kedua, memaafkan. Berdamai dengan situasi dan kondisi di masa lalu yang sampai hari ini dirasakan. Ya, berdamai dengan diri sendiri itu indah meskipun tidak mudah. Hasilnya pasti akan indah. Nah, berdamai dengan diri sendiri itu dengan cara apa? Banyak hal. Dengan cara memaafkan masa lalu. Ya. Tadi yang saya maksud adalah satu paket ya, antara berdamai dengan memaafkan. Memaafkan setiap kejadian yang pernah kita alami di masa lalu. Memaafkan diri sendiri bahkan, dan memaafkan siapapun yang pernah melukai hati, menggores hati, yang sehingga Anda kecewa sampai detik ini. Memaafkan itu bukan perkara lisan saja, bukan perkara iya aku memaafkan kamu. Tidak semudah dan tidak sesempit itu. Karena boleh jadi, atau banyak orang yang mengatakan berulang, saya memaafkan sih, saya sudah memaafkan, tetapi tidak di cross check langsung ke bawah sadar. Di bawah sadar itu unik loh. Ada yang disadari, ada pula yang tidak disadari oleh pikiran sadar, tetapi realita bagi bawah sadar. Nah, memaafkannya seperti apa kan begitu? Memang pada prinsipnya harus diulang-ulang. Memaafkan itu definisinya apa dulu sebelum kita masuk pada praktek memaafkan. Pahami dulu definisi memaafkan. Memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan itu ketika mengingat tapi sudah tidak lagi merasakan apa-apa. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kesedihan, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada emosi negatif ketika mengingatnya. Nah, kalau sudah mengingat tetapi tidak merasakan apa-apa, maka fix Anda sudah termasuk perasaan yang memaafkan. Nah, sekarang tanyakan pada dirimu. Yang tahu hanya diri kamu sendiri. Ya, saya tidak bisa cross check sampai sedalam itu. Kecuali ngobrol berdua, kecuali dites dulu benarkah Anda memaafkan atau tidak. Nah, itu bisa ketahuan. Saya bisa tahu, bisa menentukan kamu masih luka atau tidak. Tetapi kalau satu arah begini saya tidak bisa menentukan kamu sudah memaafkan atau belum. Dan kekuatannya tetap ada di repetisi. Solusinya juga hanya ada di terapi. Ya, hipnoterapi pastinya. Dan juga harus ditangani oleh tangan-tangan yang profesional, praktisi yang profesional yang sangat paham tentang hipnoterapi. Cuma memaafkan. Lagian begini loh, memaafkan masa lalu itu, baik itu berkaitan dengan orang lain yang pernah berkonflik dengan Anda, itu bukan untuk mereka, tetapi memaafkan itu jauh manfaatnya untuk Anda sendiri, untuk diri Anda sendiri. Jadi sekali lagi, memaafkan itu bukan untuk orang lain, tetapi memaafkan itu untuk keberlimpahanmu sendiri. Dan memaafkan itu akan berdampak yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Serta memaafkan itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Di samping meminta maaf, tetapi memaafkan juga mulia. Karena memaafkan itu kerjaan hati, bukan kerjaan lisan, bukan juga kerjaan perbuatan. Tapi ketika hatinya benar-benar memaafkan, perbuatannya pun damai, pikirannya damai, ucapannya pun akan damai. Nah, sekali lagi, solusinya hanya ada di terapi. Kalau kamu masih keberatan atau masih terkendala apapun itu kendalanya untuk mengikuti seminar saya nanti secara online nanti tanggal 4 Agustus, tepatnya di hari Jumat nanti, kamu bisa cari-cari di channel YouTube saya, banyak sekali tentang terapi luka batin. Dan untuk yang berkesempatan segera gabung, segera daftarkan diri kamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan jawabannya di sana. Mungkin ada pertanyaan, kenapa masih buat seminar kalau pada akhirnya dibongkar semuanya di YouTube? Ya sebenarnya nggak semuanya. Bukan saya tidak mau share semuanya, tapi karena memang waktunya yang sangat terbatas. Terus konsentrasinya juga tidak bisa
fokus untuk memberikan materi secara utuh. Karena apa? Karena komunikasinya satu arah. Kalau komunikasinya dua arah seperti berbincang-bincang, insya Allah keilmuannya lebih padat, lebih komplit, kemudian solusinya juga lebih kuat. Seperti itu teman-teman. Senang bisa berbagi dan semoga Anda bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kalau memang sudah paham, segera istighfar dalam hati ya. Ternyata menyakiti diri sendiri itu dosa. Terima kasih. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Al-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.